Shalom! Selamat hari Minggu! Hari ini kita ibadah sekolah minggu di rumah lagi ya. Walaupun kita ibadah di rumah, adik-adik jangan lupa. Adik-adik jangan lupa ya memakai pakaian yang rapi dan sopan. Lalu, kalau adik-adik masih makan, makanannya boleh disimpan dahulu. Nanti kita lanjutkan setelah ibadah ya. Terakhir, adik-adik boleh menyimpan mainan atau gadget adik-adik. Jadi, selama ibadah, adik-adik tidak main gadget atau mainan adik-adik, supaya kita sama-sama fokus untuk memuji Tuhan. Kalau sudah, yuk sama-sama kita puji Tuhan. Selamat beribadah! Halo adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Duren Sawit bersama Kak Hilda dan Kak Tiur. Dan adik-adik ada tim pemusik juga loh. Ada Bang Gerald Pangaribuan, Bang Bobby Sinaga. Juga ada Kak Happy Boru Sinaga dan satu lagi ada Kak Angel Boru Tobing. Nah, Kak Hilda mau tanya nih Kak Tiur sama adik-adik, siapa di sini yang disayang sama Tuhan? Aku mau disayang sama Tuhan, Kak. Aku mau disayang sama Kak Tuhan. Tiur? Karena Tuhan Yesus sudah baik banget sama aku. Tuhan Yesus kasih aku orang tua yang sangat baik. Kemudian Tuhan Yesus kasih aku kepintaran. Dan Tuhan Yesus kasih aku kesehatan. Tuhan Yesus baik banget, sayang sama aku, Kak. Terus kenapa Tuhan Yesus sayang juga sama Kak Hilda? Kenapa Kak Hilda? Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik adik-adik. Tuhan Yesus sudah menciptakan dunia ini. Tuhan Yesus sudah memberikan kesehatan. Dan yang terpenting Kak Tiur, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita semua. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan bersama adik-adik yang berjudul Sayang Sayang Disayang. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri ya. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Shalom anak-anak, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Buat anak-anak atau kakak-kakak atau ibu, bapak, dan begitu juga mungkin ada Opung Doli, Opung Boru yang mendampingi anak-anak kami di sekolah minggu secara online.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Kami dari Parhalado HKBP Duren Sawit mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berkebaktian buat anak-anak dan kakak kami di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian kita ini. Amin. Sebelum kita kebaktian, tema minggu kita ini adalah mencintai pendidikan. Tapi sebelumnya kita Amang mengajak anak-anak, kakak-kakak untuk berdoa dalam hati sebelum memulai kebaktian. Mari kita doa dimulai. Amin. Anak-anak, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 4. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumah-Nya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita mendengarkan hukum Tuhan atau hukum Taurat di kebaktian Minggu Anak Sekolah Minggu ini, yaitu titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuhan Allah, lewat turun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku
doa pengampunan dosa. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Pembacaan Alkitab, episode bagi kita tertulis di Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara bergantian. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Pujian Belalai Gajah yang panjang, dilanjutkan dengan Yesus besertaku. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu berikutnya supaya lebih semangat lagi Kak Hilda. Kita undang adik-adiknya untuk bangkit berdiri. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan kidung pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Bagaimana nih ibadahnya? Senang beribadah di rumah? Pasti bersama mama, papa, dan adik atau kakak, bahkan ada opung mungkin di rumah ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Amos 5 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, dalam nats ini ada dua kata yang selalu bertentangan dan tidak mungkin akan ketemu. Yang pertama adalah yang baik, yang kedua adalah yang jahat. Dan tujuan dari mencari yang baik itu adalah supaya kita hidup. Bukan hanya hidup di dunia, tetapi juga
hidup yang kekal. Selain itu, dikatakan bahwa ketika kita mencari yang baik, Tuhan semesta alam akan menyertai kita seperti yang kita katakan. Dan itulah yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini mengajak setiap anak sekolah minggu untuk mencari yang baik. Mencari yang baik itu di mana ya? Dan bagaimana? Atau apa ya? Perbuatan-perbuatan baik yang setiap hari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan perbuatan baik itu bisa jadi sulit, bisa jadi gampang. Tetapi perbuatan baik itu bisa kita lakukan dengan mencari Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Sikap yang baik itu selalu berlawanan dengan sikap yang buruk. Sikap yang baik itu diinginkan oleh semua orang. Jika kita bersikap baik, bersikap manis, senyum, tertawa, bisa menyenangkan hati orang, itu adalah perbuatan baik yang senantiasa bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau sikap yang buruk atau yang jahat, apa ya? Ya, contohnya mengganggu teman, contohnya lagi melawan orang tua, tidak mematuhi perintah orang tua, tidak mau belajar, dan akhirnya hasilnya apa? Hasilnya adalah tidak menyenangkan hati kita dan bahkan kita dihukum. Mungkin kita akan dihukum oleh orang tua kita ketika kita nakal. Mungkin kita dihukum oleh guru kita ketika kita tidak mau bikin PR. Tapi semuanya itu adalah tidak menyenangkan hati orang lain. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan, udah lihat nilai raportnya? Sudah Inang? Pasti. Bagus semua? Oh bagus. Semua naik kelas? Semua naik kelas. Puji Tuhan. Kalau kita naik kelas, bagus nilainya, itu yang senang siapa? Yang pertama yang senang adalah kita sendiri, anak-anak sekolah minggu. Kemudian kita diberikan hadiah oleh orang tua kita. Ayo, siapa yang dapat hadiah nih dari orang tuanya? Pasti kita semua dapat hadiah ya. Kita dapat hadiah bisa menyenangkan hati orang tua. Demikian juga dapat menyenangkan, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Nilai yang kita persembahkan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Tahun ini anak-anak sekolah minggu ada yang lulusan? Ada dong, yang dari kelas 6 ke mau menuju SMP. Ayo, siapa yang sudah diterima di SMP negeri? Memang agak sulit ya, PPDB sekarang ini. Ada yang kriterianya harus umur, ada yang zonasi, ada yang prestasi nilai raport, ada lagi sekarang ini adalah RW yang dekat dengan rumah. Nah itu semuanya adalah bisa jadi tidak menyenangkan hati kita ketika kita tidak bisa. Mungkin kita kurang umur karena terlalu cepat masuk sekolah SD waktu itu kelas 1 ya.
Nah, tapi apapun itu, kalaupun kita tidak bisa masuk di SMP negeri, yuk kita tetap semangat belajar di SMP swasta, ya. Itu semua sama, cuman bedanya kalau di negeri kita tidak bayar apa-apa ya. Kalau di swasta kita harus membayar uang sekolah, uang pembangunan, uang kegiatan, dan yang lainnya. Tapi ilmu yang kita dapatkan pastinya adalah sama, tidak beda ya. Tinggal bagaimana anak sekolah minggu itu mau belajar, mau giat untuk mencari ilmu sehingga dapat berhasil nantinya ya. Nah, oke. Apa yang mau kita lihat dari nats ini ya? Coba kita lihat dulu apa yang mau dikatakan oleh nats ini. Dan sikap yang bagaimana yang harus kita tunjukkan yang baik. Coba kalau sikap yang baik yang ada hubungannya dengan Tuhan. Ayo, apa tuh? Rajin berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Juga adalah beribadah. Ayo, nggak ada yang malas kan beribadah di rumah? Inang pendeta yakin tidak ada. Tetap semangat karena bisa beribadah dengan orang tua walaupun tidak beribadah dengan teman-temannya di gereja ya. Gak apa-apa, kita sabar saja, tetap berdoa kepada Tuhan. Dan juga dengan kita berdoa, beribadah, itu semuanya adalah memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap orang. Menyembah, memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Apalagi sikap yang mungkin juga berhubungan dengan orang tua kita, sesama kita, atau orang yang lebih tua dari kita. Apa yang kita lakukan? Mencari yang baik ini. Yang pertama, menghormati orang tua, karena dalam titah kelima, ayo ingatkan titah kelima apa? Ingat dong, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadamu. Nah, artinya di situ adalah ketika kita mencari yang baik dengan menghormati orang tua, kita mendapatkan hadiah, yaitu panjang umur. Yang berikutnya adalah menghormati opung kita, menghormati guru kita, atau kakak abang yang lebih tua dari kita. Itu juga kita dalam hal mencari yang baik. Yang berikutnya, hal yang baik yang menyangkut dengan masa depan kita. Apa tuh yang menyangkut masa depan kita? Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi petani? Itu semuanya membutuhkan yang namanya kerajinan. Rajin membaca, rajin menulis, rajin belajar. Ketika pulang dari sekolah, buka buku lagi, atau ketika selesai pun belajar di rumah melalui ibu guru atau bapak guru, kita lanjutkan lagi belajar sendiri ya. Nah, sekarang bagaimana kita menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat ini? Yang pertama adalah mari kita kurangi menonton TV ya. Mungkin selama masa di rumah, anak-anak sekolah minggu banyak
menonton, banyak buka HP, main HP, ya. Itu harus dikurangi karena banyak hal yang tidak baik dari handphone, televisi. Tapi kalau yang baik silakan ditambah untuk menambah ilmunya, untuk mencari yang baik itu supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu yang baik untuk menjadi anak-anak Tuhan, takutlah akan Tuhan dengan jangan malas berdoa, jangan malas beribadah, tetapi membenci yang jahat dengan tidak membantah, tidak melawan apa yang diberikan oleh orang tua. Misalnya kalau disuruh cuci piring, ya cuci piring. Kalau disuruh cuci piring ya jangan pula piringnya cuma 4 tapi pecahnya ada 3. Sayang kan? Baru yang berikutnya tetap jangan malas untuk belajar. Karena belajar itu juga adalah untuk kehidupan kita nantinya. Adik-adik sekolah minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat yang baru, yaitu untuk kami mencari yang baik, menjauhkan atau membenci yang jahat atau yang buruk. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami, supaya kami dimampukan untuk mencari yang baik, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal dan juga penyertaan Tuhan. Berkatilah adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka beribadah saat ini. Biar Tuhan yang memberkati mereka. Terlebih Tuhan, di masa-masa libur mereka, kiranya Tuhan yang sertai mereka. Demikian juga dengan orang tua, kakak, abang, adik, dan juga opung, kiranya Tuhan yang memberkati. Demikian juga Tuhan dengan abang, kakak, guru sekolah minggu, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Demikian juga Tuhan dengan tim IT sekolah minggu, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang baik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan dari buku ND nomor 848 ayat 1 dan berikutnya dison adong hubuan Tuhan. Jaloma Tuhan, saya las marohan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tetap semangat ya adik-adik. Dadah!